Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melewati bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dan kita juga berada di penghujung Syawal dalam rangka menjalin silaturahim, saling memaafkan juga berdasarkan iman. Dan sebentar lagi kawan-kawan kita, saudara-saudari atau bahkan orang tua kita akan menunaikan ibadah haji di bulan Zulqa'dah dan puncaknya di bulan Zulhijjah, juga karena iman. Jadi Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan penuh dengan semangat keimanan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang hidup tumbuh berkembang dari anak yatim, anak piatu menjadi pemimpin dunia karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi agar kita bisa mencontoh suri toladannya, kesuksesannya, keberhasilannya, kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kita kepada BKM, pengurus masjid. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada kajian Kamis penuh berkah ini. Terima kasih kita juga kepada panitia yang telah menyediakan konsumsi untuk kita bisa menyantap makan siang sambil mendengar tausiah kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 6 balasan bagi mukmin. Kenapa kita puasa? Kenapa kita memaafkan? Kenapa kita harus mengeluarkan uang untuk menunaikan ibadah haji? Bahkan ada yang hajinya biayanya 1 miliar. Kenapa? Karena kita percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, balasannya apa? Minimal ada 6 balasan yang akan kita bahas di surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca sama-sama. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Jadi ada 6, sadaqallahul azim. Pertama, alla takhafu, kedua, alla tahzanu, ketiga, absyiru bil jannah, keempat, auliyaukum fil hayatid dunya, kelima, wa fil akhirah, keenam, ghafurir rahim. Kita mulakan dari ayat pertama. Innallazina qalu rabbunallah. Sungguh, ketika Allah mengatakan sungguh, ini benar. Janji Allah itu benar. Shadaqallahul azim. Siapapun yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, beriman, percaya, yakin 100% kepada Allah. Allah sumber rezeki kami, Allah lah yang menghidupkan kami, Allah lah yang mematikan kami, Allah memberi kepada kami kebahagiaan dunia akhirat, Allah lah yang memberi napas, dengannya kami hidup, mata dengannya kami melihat, telinga dengannya kami mendengar. Segala fasilitas hidup ini sumbernya dari Allah. Allah yang mendidik, Allah yang mengatur. Kalau kena musibah sumbernya dari mana? Dari Allah juga. Malapetaka datangnya dari mana? Dari Allah juga. Kita yakin, percaya 100%.
bahwa takdir Allah yang baik dan yang buruk itu adalah baik bagi kita. Kena musibah, malapetaka, cita-cita tak capai, tak tersampaikan adalah pil pahit. Kalau kita ikhlas, kita ridho Rabbunallah, maka jadi menyehatkan, maka jadi kesembuhan, maka jadi kebahagiaan. Orang Islam dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat ini, dengan anugerah ini, dengan kesuksesan ini, dengan naik pangkat ini, mudah-mudahan saya bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih ikhlas lagi, lebih soleh lagi. Kalau kena musibah, malapetaka, bencana, cita-cita belum tercapai, kita ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Kalau tadi bi ni'matihi tatimmu sholihat, kalau ini kita ucapkan ala kulli hal, atas apa yang terjadi. Memang sakit kali palaku, maunya naik nggak naik, maunya berangkat haji nggak berangkat. Ala kulli hal, moga-moga ini baiklah. Baiknya gimana? Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Inilah ucapan kita, Rabbunallah. Allah nggak akan mungkin salah didik, Allah nggak akan mungkin salah atur, Allah nggak akan mungkin salah beri, Allah nggak akan mungkin salah coba. Kalau Allah coba kita yakin kita pasti bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita takkan dicoba oleh Allah kecuali kita mampu melewatinya. Inilah dia firman Allah, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilempar oleh kaumnya ke sumber api yang begitu besarnya. Burung aja kalau terbang di atas api itu mati, saking kan tingginya api itu, lewat mati jatuh. Nabi Ibrahim dari atas bukit dilempar ke lembah yang penuh dengan api. Malaikat mengatakan, kau mau minta tolong, mau ku bantu? Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau darimu enggak malaikat, cukuplah Allah yang nolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah seenak-enak, senikmat-nikmat wakil. Ni'mal maula, senikmat-nikmat pelindung. Wa ni'man nasir, senikmat-nikmat penolong. Inilah dia Rabbunallah. Ketika Nabi Musa di belakang kaum Fir'aun beserta Fir'aun dan Haman mengejar, di depan Laut Merah sudah menunggu karena salah jalan, gak bisa lewat lagi. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kita punya Allah, Allah akan beri petunjuk. Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Bapak Ibu, bagaimana Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa? Pukulkan laut itu dengan tongkatmu, terbelah laut itu. Akan kita temukan peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal, yang tak logis dalam hidup Bapak Ibu, karena kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tulus ikhlas mengabdi kepada Allah, berbuat baik. Rabbunallah, tiba-tiba bisa naik haji, tiba-tiba bisa berangkat umroh, tiba-tiba bisa berumah tangga, tiba-tiba punya anak, punya pasangan.
tiba-tiba bisa bekerja di Pelindo. Ini semua bukan kebetulan, ini semua takdir baik dari Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menjaga Allah menjaga kita? Ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah wahai anak muda, Allah pasti menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau kau dekat dengan Allah, istiqomah kepada Allah, Allah pasti bersama denganmu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, pertama kali minta kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Caranya gimana? Dekatkan diri pada Allah. Rabbunallah. Yang kedua, summastaqim, istiqomah. Ada anak mengeluh, "Mak, awak nggak mau lagi ke masjid, Mak." "Kenapa anakku?" "Itu bapak-bapak itu ngerumpi dia di masjid. Pas aku turun, ada pula orang kehilangan sandalnya. Habis itu antar BKM begaduh pula, nggak mau laku ke masjid katanya. Nggak bagusnya itu masjid itu katanya. Apa kata mamanya? Gini saja nak, ini ada air, nah, ini gelas. Coba kau keliling dari masjid itu, pegang gelas ini, bagaimana airnya supaya tidak tumpah. Untuk apa mah? Jalan aja lah kau, jalanlah dia dengan pegang gelasnya supaya nggak tumpah. Nah, ada orang ribut dia pun nggak mau tahu. Yang penting jalan, gelas ini jangan sampai tumpah. Belok, ada sandal orang hilang dia pun nggak mau tahu. Yang penting lurus terus gelasnya, jangan sampai air di dalamnya tumpah. Akhirnya sampai. Gimana anakku? Ada yang tumpah airnya? Enggak. Kenapa? Karena aku fokus, aku istiqomah, aku tulus menjaga air ini supaya tidak tumpah. Ada kau dengar orang ngerumpi? Ada, tapi nggak kupedulikan. Yang penting gelas ini nggak tumpah. Ada orang kehilangan? Ada, tapi aku nggak kupeduli. Yang penting gelas ini nggak tumpah. Anakku, begitulah hidup. Kalau kita sibuk dengan cakap orang, sibuk dengan masalah orang, di tempat yang baik seperti masjid pun ada salahnya. Tapi kalau kamu istiqomah, kalau kamu lurus, ikhlas, datang ke masjid, mau ibadah, mau sholat berjemaah, mau dengar kajian Al-Quran, mau iktikaf, kau akan mendapatkan itu. Sehingga kata mamanya, "Gimana? Kapok ke masjid?" "Enggak, Mak." "Kenapa?" "Aku mau menjadi orang yang beriman dan istiqomah dalam kebaikan." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dengar cakap orang banyak kali yang negatif tentang diri kita, tapi apakah kita nggak berbuat baik? Harus berbuat baik. Apapun kata orang, summastaqamu. Yang penting kita jalan lurus, ingin dapat ridho Allah, ingin masuk surga. Kalau kita beriman, Rabbunallah, yakin kalau kerja karena Allah, Allah bantu. Kalau kita lurus fokus, Bapak Ibu, perencanaan apapun kalau enggak jelas visinya dan kita tidak mengejarnya, continue mengejarnya, enggak jadi itu. Maka Rabbunallah summastaqamu, kita punya cita-cita, kita punya visi besar, dan kita continue mengerjakannya terus-menerus, fleksibel. Kalau ada kondisi yang tertentu, kita pun akhirnya bisa mengarahkan kepada yang lain, insya Allah sampai. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasanya agama kita. Kalau kita mau jadi orang baik, tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang pertama kali dukung itu malaikat loh Bapak Ibu. Ayo dukung saya, pilih saya mau jadi gubernur, mau jadi anggota DPR.
Kalau kita berbuat baik, yang mendukung kita pertama kali malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka kata orang Medan apa? Langkah kanan. Mau berbuat baik, rupanya ketemu dengan orang yang baik. Yang pertama kali boleh jadi kena tipu, biasalah itu. Tapi akhirnya kita belajar 2 kali, 3 kali, akhirnya ketemu dengan orang yang pas. Inilah yang disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita yang beriman istiqomah dalam kebaikan akhirnya menemukan orang-orang baik karena malaikat mengarahkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 6 keuntungan mukmin yang beriman istiqomah didukung malaikat. Pertama, alla takhafu. Kalau Bapak Ibu baik, gak ada yang perlu ditakuti. Apa yang perlu kita takuti? Yang kita takuti dalam hidup ini 2 Bapak Ibu. Apa? 2 yang perlu kita takuti. Pertama, Allah murka. Kedua, masuk neraka. Itu yang perlu kita takuti. Bahkan menurut psikologi, kalau kita takut dalam mencoba sesuatu, lakukan. Kalau takut jangan dibiarkan. Gimana nih ma, awak takut kali masuk SD nih. Masuk. Itulah kita dulu waktu SD. Mamak tunggu, iyalah hari ini pertama mamak tunggu di depan pintu. Mamak banyaklah depan pintu ya kan. Besok kata guru udah pulang. Akhirnya 6 tahun betah. Masuk SMP gitu juga takut. Masuk. Dapat. Hidup ini kalau kita takut dan itu benar, coba. Allah takhafu, sebenarnya tak ada yang perlu ditakuti kalau kita beriman kepada Allah dan punya cita-cita. Memang apapun pekerjaan kita yang paling berat dalam hidup ini adalah pertama kali mencobanya. Masuk Pelindo ini pertama kali mencobanya gimana gitu, menyesuaikan. Lama-lama sudah enak dan sudah menikmati. Allah takhafu, jangan takut masa depanmu kalau kamu orang beriman bertakwa. Karena garansi, asuransi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang paling tinggi adalah kesolehan ayah emaknya, kesolehan kakek neneknya. Kalau kakek nenek ayah emak orang baik, anak cucu jadi baik. Buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Inilah dia Allah takhafu. Bagaimana nanti masa depan anakku nanti ini? Serahkan pada Allah. Sebagaimana masa depan Bapak Ibu juga tak lepas dari Allah. Bapak Ibu, kita orang Medan, orang Indonesia ini, kalau mau nikah yang ditanya itu apa? Kau mau nikah? Mau? Dah nikah. Kalau orang luar negeri, tidak. Uang kau berapa? Bisa kau biayai anakmu, bisa kau biayai istrimu, bisa kau sama dengan suamimu. Kalau nggak bisa nggak usah nikah. Jadi di luar negeri sana 30 tahun baru mulai nikah. Karena apa? Persiapannya harus matang. Kalau di kita, apa modalmu? Allah. Yang penting aku mau nikah, bismillah. Kata Al-Quran, kalau aku miskin dengan nikah mudah-mudahan cukup. Nah itu dia. In kuntum fuqara yughnikumullahu min fadli. Inilah orang Indonesia, inilah orang Islam. Kenapa kok mudah kali kau nikah? Insya Allah ada rezekinya. Ada rezeki istri, ada rezeki anak, ada rezeki rumah. Aku dekat dengan Allah dan begitulah hidup. Allah takhafu, jangan takut nikah. Ya kan? Ada yang belum nikah di sini? Nikahlah. Karena cara menghasilkan rezeki itu dengan menikah. Jangan berpikir tunggu ada rezeki baru nikah. Enggak ada rezekinya itu. Tapi menikahlah, insya Allah rezekinya ada. Ini yang pertama, Allah takhafu, masa depan tak perlu ditakuti karena kita percaya ada Allah. Yang kedua, keuntungan orang yang beriman, wala tahzanu, jangan sedih.
Sedih masa lalu nggak perlu lagi disedihkan, apapun ceritanya. Yang sudah terjadi masa depan, hilang barang apapun nggak usah disedihkan. Wala tahzanu, tak usah sedih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika dia pergi hijrah, nginap di Gua Sur, apa katanya? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Inilah dia iman. Yang beriman tak takut, yang beriman tak sedih karena ada Allah. Sehebat apa Allah itu? Allah Tuhan loh. Kita saja kalau jalan dengan Pak Prabowo, apa yang perlu kita sedihkan? Pasti fasilitas kenegaraan lah. Kalau kita jalan dengan Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara, Ustadz Jainal, ayo pergi sama naik haji, gimana? Aman lah. Gubernur, fasilitas gubernur. Tapi kalau kita berjalan dengan Allah, lebih dahsyat lagi. Apa yang ditakutkan? Allah bersama dengan kita. Maka wa absyiru bil jannah. Bapak Ibu, kalaupun akhirnya agak susah pula lah hidupku ini. Katanya orang beriman hidupnya tenang, tak perlu takut, tak perlu sedih. Aku tak bahagia, aku susah Pak Ustadz. Kayak mana itu? Maka yang ketiga adalah janji yang paling benar. Wa absyiru bil jannah. Beri kabar gembira. Sepahit apapun hidup Bapak Ibu dan saya, kalau masuk surga enak. Inilah janji Allah, yang beriman pasti untung. Untungnya apa? Masuk surga untung, masuk neraka rugi. Sehebat apapun hidup Bapak Ibu dan saya, mati masuk neraka, na'udzubillah min zalik, rugi. Berapa lama lah hidup di dunia ini? Seusia saya ini berapa? Mendekati 60. Udah mulai banyak sakitnya. Udah tak sekuat, tak sehebat dulu usia 40-50 tahun ke bawah. Buatlah 50 tahun kita menikmati. Satu hari di surga, satu hari di neraka, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun usia dunia. Jadi nggak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Maka yang beriman itu pasti untung karena apa? Masuk surga. Inilah puncak. Wa absyiru, beri kabar gembira. Kalaupun memang akhirnya harus sedih juga, harus takut juga, paling tidak mati masuk surga bahagia. Allati kuntum tu'adun. Inilah yang membuat Bapak Ibu dan saya, kita semua semangat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Gak makan selama 30 hari, malamnya sholat taraweh, qiyamul lail, menghafal membaca Al-Quranul Karim. Karena Rabbunallah, istiqomah selama 30 hari. Kemudian kita mau memaafkan karena kita tahu Rabbunallah, aku mau masuk surga. Kemudian ada rezeki kita simpan untuk naik haji. Ini karena Allah. Wa absyiru bil jannah. Masuk surga adalah balasan yang setimpal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 keuntungan mukmin. Yang pertama tidak takut, yang kedua tidak sedih, yang ketiga gembira di surga. Yang keempat dan kelima, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kalau ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat yang turun mendukung Bapak Ibu, orang-orang baik mendukung kita semua. Maka yang keempat dan kelima, Allah turun tangan. Allah. Jadi saya berkali-kali saya ceritakan karena saya sangat kagum itu. Ada mahasiswi Indonesia S2 Fakultas Kedokteran di Rusia sana.
perempuan pakai hijab. Dia sampaikan di Instagram dia. Harus bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Rusia. Terkadang soal jawaban pakai bahasa Rusia. Orang Indonesia bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Inggris. Saya kagum. Anak saya nggak berani saya kirim ke luar negeri karena perempuan. Ini ke Rusia, ke Arab saja belum saya kirim. Ini ke Rusia. Apa kata dia? Saya hidup di sini dimanapun berani, enggak takut karena saya punya surat cinta yang sangat romantis dari Allah katanya. Itu dia. Apa surat cintanya? Kalau hambaku mendekat kepadaku dengan jarak yang sejengkal, aku akan lebih lebar lagi mendekat kepadanya selengan. Jika kita mendekat kepada Allah selengan, aku akan lebih dekat dengan lebarnya sehasta selengan. Kalau hambaku mendekatiku berjalan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, aku Tuhannya mendekatinya dengan cara berlari. Aku suka hadis kursi ini katanya. Aku gak takut kemanapun karena aku punya surat dari Tuhanku yang sangat sayang dan romantis kepadaku. Aku dekat, dia lebih dekat. Seperti lagu Bimbo ya kan. Nah, Tuhan kita mendekati Tuhan, Tuhan lebih dekat. Inilah yang disebutkan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, yang beriman kepada Allah walinya Allah. Dalam kehidupan dunia ini, ketika kita berpikir untuk mewujudkan satu cita-cita, maka pertama kali minta pada Allah. Saya lagi bangun sekolah SD. Terkadang berpikir bisa enggak? Tapi setiap pagi saya mendapatkan doa maksurat dari Abdus Somad. Dalam bukunya dia mengatakan Ibnu Taimiyah, tokoh salafi yang sufi itu, dari habis subuh sampai jam 10 pagi dia berdoa, dan doa itu menjadi doa saya. Setiap pagi saya doakan dan berhasil sekolah itu tumbuh berkembang. Menurut versi saya ini karena Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta, la ilaha illa anta birahmatika astaghis. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah tolong aku. Astaghis. Kita lihat bangunan yang belum ada bangunannya waktu itu. Ya Allah, astaghis, tolong aku ya Allah. Tergambar saya 3 tingkat, belum ada bangunannya. Alhamdulillah terwujud 3 tingkat itu. Tiap pagi kita doakan, tiap pagi kita zikirkan. Kata Ibnu Taimiyah dari subuh sampai jam 10 Ibnu Taimiyah menjadi ulama terkenal dan sangat besar. Jadi yang namanya zikir bagian dari menghadirkan pertolongan Allah. Rabbunallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau Bapak Ibu mau baca zikirnya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau zikir yang biasa maksurat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau zikir yang Ibnu Taimiyah, la ilaha illa anta birahmatika astaghis, la ilaha illa anta birahmatika astaghis, la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Allah memberi garansi nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Allah menjadi penjaga kita di dunia. Bapak Ibu, uniknya enggak kita minta pun dikasih Allah. Mana lebih banyak yang kita minta dikasih Allah atau yang enggak kita minta dikasih Allah? Mana yang lebih banyak?
Yang enggak kita minta lah yang dikasih Allah lebih banyak daripada yang kita minta dikasih Allah. Artinya enggak kita minta pun Allah pasti kasih loh. Apalagi kita minta. Inilah jaminan garansi dalam hidup kita, ada Allah, Rabbunallah, Allah lindungi, Allah jadi wali. Wali itu gimana Bapak Ibu? Ada orang meninggal ayah emaknya, maka kita jadi walinya. Nabi Muhammad yatim piatu, walinya pamannya Abdullah. Meninggal pamannya, meninggal kakeknya Abdul Muthalib, dirawat oleh pamannya Abdullah. Itu wali. Wali Bapak Ibu dan saya Allah. Yang kelima, fil akhirah, dijaga Allah, dilindungi Allah di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang memahami kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kita yang mendapatkan apa yang kita minta pertama kali di akhirat. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau Allah wali kita, kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta di dunia. Namanya juga wali. Wali siswa, karena ayah emaknya sudah wafat, dia yatim piatu. Kalau kita minta kepada wali kita, dikasih enggak? Dikasih juga lah. Mak, ya, walaupun itu bukan mama asli ya, aku mau sekolah butuh biaya ini. Gimana? Enggak ada pun dibiayailah, ngutang-ngutang pun jadilah. Yang penting anak tetap sekolah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pada poin keempat dan kelima menyatakan dirinya, aku walimu. Udah hebatlah itu Bapak Ibu. Inilah dia keuntungan orang yang beriman. Allah merupakan kunci pelindung utama. Ya, terlindungi di dunia dan di akhirat. Terakhir, nuzulan min ghafurir rahim. Apa keuntungan Bapak Ibu dan saya yang mengucapkan Rabbunallah summastaqamu? Kalau diperintahkan Allah kita kerjakan, kalau dilarang Allah kita jauhi. Yang sunat bisa kita kerjakan, alhamdulillah. Kalau tak bisa pun tak apa, kita tinggalkan. Yang makruh kalau bisa kita tinggalkan, bagus. Kalaupun bisa, kalaupun harus dikerjakan ya tak apa, namanya juga makruh. Yang mubah boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Kalau kita istiqomah, tidak takut, tidak sedih, dilindungi Allah di dunia dan di akhirat, tetap saja Bapak Ibu, tak ada manusia yang sempurna. Saya punya dosa, saya durhaka pada ayah emak, saya punya silap, saya punya salah. Bapak Ibu juga memiliki hal yang sama dengan saya, kita punya dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam punya dosa. Menariknya orang yang beriman pada Allah bukan berarti 100% sudah tak ada salahnya. Yang penting ada salah, ada silap, ada dosa, kemunafikan, kemusyrikan. Apa kata Allah? Ku ampuni. Ghafurir rahim. Ku maafkan. Ku terima tobatmu dan ku sayangi kamu. Inilah dia Islam. Gak usah cari salah orang. Seperti anak kecil tadi datang ke masjid lihat salah orang, gak usah lah. Yang penting bagaimana kita yang sama-sama salah ini diampuni Allah dosanya, diampuni Allah silapnya, diampuni Allah durhakanya. Nuzulan min ghafurir rahim. Supaya kita Bapak Ibu dan saya layak masuk surga, harus tidak ada dosa. Bagaimana kita yang berdosa? Diampuni Allah, disayangi Allah di dunia dan di akhirat. Inilah dia 6. Kenapa kita harus beriman, bangga punya Allah dan istiqomah dalam kebaikan?
Karena pertama alla takhafu, yang kedua wala tahzanu, yang ketiga wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang keempat nahnu auliyaukum fil hayati dunya, dan yang kelima wa fil akhirah nuzulan min ghafurir rahim. Allah sambut kita dengan ampunan dan sayangnya. Inilah dia 6 balasan bagi mukmin. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Kita sudah berada di 37 menit. Ada Bapak? Iya, karena sudah tidak ada yang bertanya dan sudah jelas penjelasannya, tinggal diamalkan. Mudah-mudahan kita dapat lebih istiqomah, karena kita yakin apa yang diberikan Allah is the best, yang terbaik, dan itu bukan untuk membesarkan Allah yang sudah maha besar, tapi iman kita untuk menguatkan diri kita dalam dunia yang serba tidak jelas ini, yang membuat kita lebih bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Moga-moga kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman, menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, perpisahan kami yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Jika ayah ibu kami atau salah satunya telah wafat, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Allahumma adkhilhumal jannah, masukkan ayah emak kami di dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, kuatkan imannya, perbanyak amal solehnya, beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk membahagiakan ayah emak kami ya mujibas sailin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami surga, tempat terindah di dunia ini, dan jalan menuju ridha dan surgamu. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman, mengatakan Rabbunallah summa istaqamu. Kuatkanlah kami untuk istiqomah dalam beribadah, dalam memperjuangkan risalah NabiMu. Ya Allah, jadikan kami orang-orang baik yang beriman dan bertakwa, hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wa fil akhirati hasanah, yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami dan keluarga besar kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin,
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.